Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali secara khusus pada saat ini dalam ibadah pelayanan kategorial lanjut usia. Kurang lebih selama 1,5 tahun lamanya Bapak Ibu dan saya tidak pernah saling jumpa. Saat ini kita diizinkan oleh Allah untuk dapat bertemu satu dengan yang lain dalam ibadah pelayanan kategorial lanjut usia. Dan kiranya perjumpaan kita melalui media virtual atau online ini dapat memberikan pencerahan bahkan kekuatan iman di dalam kita menjalani kehidupan di situasi pandemi COVID-19 ini. Saya Penatua Sarina Pitupulu dari sektor Gebang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada ibadah sore hari ini. Firman Tuhan terambil dari kitab Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-30. Kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita siapkan terlebih dahulu Alkitab kita. Dan marilah kita bersahati, merendahkan hati serta pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini. Tolonglah kami agar kami boleh memahami dan mengerti kekayaan firman Tuhan ini, lalu mengerjakan dalam kehidupan beriman kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Roma, pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang 30 yang menyatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, bahkan teristimewa melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita membaca kitab Roma pasal 8 secara khusus, perikop ini yaitu ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30, di sini berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus mengerti tentang tekanan-tekanan yang dialami oleh orang percaya pada saat itu di Roma, yaitu tentang bagaimana pergumulan-pergumulan yang mereka rasakan, bagaimana penderitaan-penderitaan yang mereka alami,
dan betapa sangat tidak nyamannya ketika menjadi seorang Kristen pada masa itu. Bahkan kalau kita baca pada ayat 19 sampai pada ayatnya yang ke-23, seolah-olah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pengharapan, yaitu kalau boleh cepat, mereka maunya cepat mati saja. Atau kalau bisa, Tuhan cepat datang kembali, supaya pengharapan menjadi anak-anak Allah itu digenapi, dan mereka kemudian mengalami surga yang bakal. Jadi di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah keluhan menjadi anak-anak Allah, pengharapan ini muncul saat itu. Menjadi seorang anak-anak Allah yang dijanjikan itu, diharapkan supaya ketika menghadapi begitu banyak tekanan, begitu banyak persoalan, mereka mampu mengatasinya. Dan satu solusinya saat itu, yaitu mereka mengalami pengangkatan dari tubuh mereka. Mereka ingin terlepaskan dari sakit penyakit yang mereka rasakan, kebebasan dari tubuh mereka, agar supaya mereka tidak merasa menderita lagi. Itulah pengharapan yang muncul saat itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika begitu banyak pergumulan dan tekanan dialami oleh jemaat di Roma. Lalu Bapak Ibu yang berbahagia, Rasul Paulus berkata bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan pengharapan itu datang. Kalau kita sudah tahu kapan pengharapan itu datang, itu namanya bukan pengharapan lagi. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus menjalaninya. Dan kita harus mau melakukan dan menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Di ayatnya yang ke-24, di situ disampaikan bahwa pengharapan, kalau itu dapat dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya. Lalu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita tidak tahu kapan pengharapan itu akan datang, bagaimana cara kita menjalani hidup ini? Solusinya adalah kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Bagi saya pribadi ini adalah hal yang menarik. Di bacaan kita secara khusus saat ini pada ayat 26 sampai ayatnya yang ke-30, Rasul Paulus ada menyebutkan satu kata, yaitu doa. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya mengalami kondisi yang sulit, mengalami tekanan yang sangat luar biasa, mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, mengalami begitu banyak persoalan yang tidak pernah seolah-olah itu semua dapat kita lalui, kita selalu akan melakukan satu kata kerja, yaitu berdoa. Kita akan berdoa Bapak Ibu, berlutut bertelut, masuk ke ruangan doa kita di dalam kamar. Kita duduk di ujung tempat tidur kita menangis, kita meratap, kita memohon kepada Allah. Baik melalui kata-kata, ucapan yang berbentuk doa. Tetapi terkadang Bapak Ibu yang berbahagia, kita tidak bisa lagi menyampaikan harapan kita. Kita tidak bisa lagi menyampaikan kata-kata kita. Kita terdiam. Kita bertelut menangis, memohon pertolongan Allah yang seolah-olah rasanya tidak pernah mengabulkan permintaan kita, permohonan kita dalam setiap gumul, persoalan dan tekanan kita. Lalu Bapak Ibu diberkati Tuhan, kira-kira ketika Bapak Ibu dan saya sudah tidak mampu lagi melakukan kata-kata yang kita rangkai berbentuk doa kepada Allah, apa tindakan Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
kita masuk pada titik nadir yang terendah pada saat itu. Ketika mungkin Bapak Ibu dan saya merasa putus asa, tidak bisa lagi kita menyampaikan keinginan kita kepada Allah Tuhan. Rasul Paulus bilang begini Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-26a. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bapak Ibu yang berbahagia, jikalau Bapak Ibu dan saya sudah tidak dapat lagi berkata-kata, sudah tidak dapat lagi berdoa, kira-kira apa yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan? Kita berada pada titik nadir yang terendah pada saat itu. Rasul Paulus bilang begini Bapak Ibu pada ayatnya 26a. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, dua aspek ini sangat penting tentang doa. Kita mengetahui Bapak Ibu bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang besar. Tidak mungkin Rasul Paulus tidak mengetahui bagaimana cara berdoa. Tapi dia mau bilang begini sore hari ini. Kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Lalu bagaimana kita harus menaikkan doa itu, agar supaya semua konteks tentang tekanan-tekanan, masalah-masalah yang bertubi-tubi, kehidupan yang dirasa sangat berat ini, orang sudah mulai bingung untuk mau berdoa, tidak tahu lagi cara bagaimana menyampaikan kata-kata untuk keluar disampaikan kepada Allah. Hanya ada satu cara, yaitu berdoa. Nah, itu yang pertama, aspek tentang doa. Yang kedua, Rasul Paulus mau katakan, bisa saja doa yang kita sampaikan adalah salah Bapak Ibu, atau keliru. Hingga Rasul Paulus berkata, engkau tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Karena acap kali kekristenan kita cuma tahu tentang doa, tetapi kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Dari dua aspek atau alasan inilah Rasul Paulus berkata, dan ini bagi saya adalah sesuatu yang sangat menarik di ayat 26 ini. Di saat Bapak Ibu dan saya tidak mampu berdoa lagi karena tekanan-tekanan yang besar, dan kita tidak tahu lagi bagaimana solusinya agar kita dapat keluar dari persoalan-persoalan yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, hanya ada satu cara, yaitu berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata di saat Bapak Ibu dan saya merasa kebingungan, tidak dapat lagi merangkai kata-kata, dan kita hanya dapat duduk di ujung tempat tidur kita, menangis di sudut ruangan doa kita, Rasul Paulus mengatakan bahwa hanya Roh Kudus yang mampu membantu Bapak Ibu dan saya untuk menyampaikan doa kita kepada Allah. Luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ternyata Rasul Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dan Roh sendiri berdoa untuk kita, Bapak Ibu dan saya, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-26. Di saat Bapak Ibu dan saya hanya bisa menangis, meratap, diam terpaku. Di saat Bapak Ibu dan saya bingung, tidak mampu bicara kepada Bapa yang baik. Karena memang banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang Bapak Ibu dan saya alami. Khususnya saat ini pada situasi pandemi COVID-19. Buntu jalan kita dapatkan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma bahwa Roh Kudus turut bekerja. Jangan khawatir akan hal itu.
Lalu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di ayatnya yang ke-27 kita mendapatkan klarifikasi dari pernyataan dari Rasul Paulus, yaitu bahwa Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu bisa lihat, jika kita mendapatkan penegasan lagi di ayat ke-27, di sini mau dikatakan bahwa kita tidak sendiri, Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus itu membantu Bapak Ibu dan saya dalam kelemahan kita untuk berdoa kepada Allah, Allah ternyata mengetahui isi hati kita. Allah menyelidiki isi hati kita atas kehendak Dia sendiri. Lalu untuk apa kita berdoa, Ibu Sari, Pak Pendeta? Kalau nyatanya Allah itu mengetahui isi hati kita. Kalau ternyata Allah itu mengetahui apa yang kita mau. Kalau ternyata Allah itu mengetahui apa yang baik untuk Bapak Ibu dan saya, untuk keluarga besar kita. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tidak. Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Dan ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Artinya di sini, kalau kita tidak diberi, kita ya harus minta, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mencari, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang Bapak Ibu dan saya butuhkan. Dan kalau kita tidak pernah mengetuk pintu, kita tidak akan pernah dibukakan pintu ketika kita bertamu, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah. Jadi Matius 7 ayat 7 itu melengkapi bahwa hidup Bapak Ibu dan saya harus selalu berdoa. Bapak Ibu diberkati Tuhan, oleh karenanya maka berdoa itu sangatlah penting, teramat penting. Tapi di kondisi yang sangat ruwet saat ini, pandemi yang kurang lebih 1,5 tahun ya kita rasakan, kita alami bersama, dan mungkin kita tidak tahu kapan itu akan berlalu, dan kita tidak bisa rasanya meramalkan atau menggambarkan apakah nanti kita dapat melewati semua ini. Satu hal Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat 28 menguatkan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berdasarkan kenyataan di ayat 26 dan 27 bahwa ketika Bapak Ibu dan saya tidak mampu lagi berdoa, ternyata Roh Kudus itu dikirim. Roh Kudus itu diutus untuk berdoa bagi kita. Dan ayat 28 berkata, maka Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu maksud Paulus yang apa, Bapak Ibu yang berbahagia? Segala sesuatu di saat Bapak Ibu dan saya tidak bisa berdoa, Roh Kudus dikirim untuk berdoa bagi kita. Segala sesuatu di saat kita bungkam, tapi hati kita menangis untuk mengucapkan doa kepada Allah. Segala sesuatu di saat kita merintih kesakitan dan lupa berdoa, Roh Kudus dikirimkan oleh Allah. Dan Allah tahu segala sesuatunya itu. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sangat menarik. Ternyata di saat diam pun, di saat Bapak Ibu dan saya tidak dapat berdoa, Tuhan turut bekerja untuk membuat kita bisa berdoa melalui Roh Kudus yang berdoa. Padahal mulut kita mungkin saat itu sedang tertutup, tidak menyampaikan satu kata pun. Sungguh menarik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi yang mau disampaikan pada saat ini, bahwa Allah turut bekerja
di dalam diam kita. Allah turut bekerja di dalam tangis kita. Dan Allah turut bekerja di saat kita tersudut dan tak berdaya. Caranya adalah menurut Paulus dengan mengutus Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri, yang adalah Tuhan itu sendiri, yang akan mengambil alih doa-doa kita. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa Allah kita. Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Allah yang selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di saat kita diam atau bekerja, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu dan saya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu firman Tuhan ditafsirkan bagi kita saat ini. Lalu bagaimana kita akan membawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, jika kita perhatikan tafsiran tadi, seharusnya reaksi Bapak Ibu dan saya adalah satu kata, amazing. Luar biasa. Betapa luar biasanya Tuhan kita Bapak Ibu. Betapa luar biasanya Allah kita. Karena di ayatnya 26 sampai 28 seharusnya Bapak Ibu dan saya terkagum-kagum, terheran-heran melihat betapa Bapa sangat mengasihi kita, betapa Bapa sangat peduli kepada Bapak Ibu dan saya. Di saat Bapak Ibu dan saya terdiam, tak mampu mengucapkan sebaris doa, termasuk keluhan sekalipun kepada Allah, Allah Bapa di sorga selalu bekerja untuk Bapak Ibu dan saya melalui Roh Kudusnya, yaitu Roh Kudus yang mengucapkan doa. Bapak Ibu yang berbahagia, Roh Kudus itu tidak pernah salah. Roh Kudus itu tidak pernah salah tentang kebutuhan Bapak Ibu dan saya. Roh Kudus itu tidak pernah salah tentang arti air mata Bapak Ibu dan saya. Roh Kudus itu tidak pernah salah tentang bagaimana cara kita mencari jalan keluar. Roh Kudus memang tidak pernah salah. Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri yang memang tidak akan pernah salah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, betapa mengagumkan bahwa Allah kita sendiri yang berdoa untuk kita. Maka seyogyanya mari kita berbangga hati, bersyukur. Ada masa di mana Tuhan berdoa untuk Bapak Ibu dan saya. Karena Roh Kudus yang berdoa di saat kita tidak mampu mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu, kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Allah yang peduli kepada kita. Wow, amazing. Lalu yang kedua, sehingga di tiap perjalanan apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, ada yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sedangkan soal doa saja Allah mau turut bekerja. Di saat kita sedang diam saja dan tidak menyampaikan kata-kata, Allah turut bekerja, mengutus Roh Kudus. Apalagi di saat Bapak Ibu dan saya sedang tidak berselera atau bosan untuk berdoa. Sudahlah, buat apa kita selalu tekun berdoa? Tak kunjung kita dapatkan hasilnya. Tetapi yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus sore hari ini, bahwa Roh Kudus menggantikan doa kita. Dan Alkitab berkata, di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Jadi bukan hanya dalam doa saja Allah bekerja, tetapi di dalam masa depan anak-anak kita, masa depan cucu-cucu kita, di dalam pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, Tuhan turut berdoa dan bekerja. Menyenangkan sekali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan.
bahkan untuk memenangkan suami, memenangkan istri, memenangkan anak-anak kita, Tuhan tetap turut bekerja. Di saat diam saja pun Tuhan turut bekerja, Bapak Ibu. Apalagi ketika Bapak Ibu dan saya sedang berusaha atau bekerja. Di saat kita tidak melakukan apapun, Allah tetap bekerja. Apalagi kalau kita bekerja. Tadi saya sampaikan di atas, melakukan sesuatu bersama-sama dengan Allah. Yakin dan percayalah bahwa Allah akan ikut campur tangan di dalamnya. Sehingga sekolah anak-anak kita, sekolah cucu-cucu kita, usaha kita, bisnis kita, pendidikan anak-anak kita di masa pandemi ini, kesehatan kita, sakit penyakit kita, di usaha para medis dan dokter, Tuhan turut bekerja. Jangan pernah ragukan pertolongan Roh Kudus bersama-sama dengan kepedulian Tuhan dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, izinkan saya untuk bersaksi sedikit tentang pengalaman iman yang keluarga besar saya rasakan, khususnya saya pribadi. Saya mau izin beberapa menit saja. Di setiap ibadah saya belum pernah memberikan kesaksian seperti ini. Tapi sore hari ini saya berkerinduan untuk menyampaikan kesaksian iman yang saya pribadi alami bersama 4 saudara saya, bersama dengan suami, bersama dengan mami, opung cantik kita memanggilnya, dan seluruh insani yang ikut mendoakan opung cantik. Beberapa saat yang lalu Bapak Ibu, opung cantik diizinkan Allah, khususnya pada tanggal 16, hasil antigen, swab antigen positif. 17 Sabtu beliau PCR dan ronsen. Hasil torak mengatakan it's okay. Jantungnya hanya mengalami pembengkakan saja. Tidak ada di situ terlihat gejala pneumonia. Minggu pagi saya dan suami memutuskan untuk berangkat ke Jember. Karena 2 saudara saya ada di Jakarta, 1 di Medan, 1 di Singosari, tidak dapat mendampingi opung ketika opung mengalami kelemahan tubuh. Minggu malam kami tiba di Jember, dapat melewati PPKM, itu juga suatu anugerah Tuhan. Saya melihat di sana Bapak Ibu, terkejut karena kondisi opung cantik cepat sekali luruh. Kelihatan sekali beliau itu mengalami kesakitan penurunan, ya, penurunan yang amat sangat. Hari Senin, karena saya berpikir hari Sabtu libur dan hasil torak adalah pembengkakan jantung, maka opung cantik harus ada obat yang menghandlenya karena besok libur. Kami bawa ke rumah sakit, ke praktek umum dokter langganan beliau di Vaskes yang biasanya, dan setelah di USG tidak kelihatan pneumonia, gejala yang kami takutkan selama ini, karena PCR 5 hari baru selesai, hari Kamis Bapak Ibu, ya. Dokter jantung terheran melihat opung cantik, ini bukan sakit jantung, tetapi ini adalah saraf. Jadi mungkin ini sakit saraf katanya dokter jantung. Lalu kami bawa kembali ke dokter saraf jam 6 sampai jam 10 malam, jam 11 sampai di rumah 11 malam. Dan obat semua diganti. Disuntik 2 kali opung cantik. Hari Senin. Hari Selasa Bapak Ibu, opung cantik segar, ya. Beliau dapat berjalan perlahan-lahan, kami tuntun bersama suami. Kami juga usahakan kami prokes, ya, memakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Selasa menjelang sore, saya terkejut. Nafas opung cantik ini sangat keras, ya. Ada melodi yang keluar dari paru-parunya. Saya terkejut Bapak Ibu, saya belum pernah mendengarnya seperti itu. Saya tanya ke beliau, opung sesak? Iya, sesak. Tapi ini iramanya Bapak Ibu sangat kencang. Lalu kami ambil tindakan terapi uap. Air mendidih ditaruh di panci,
kami iris itu serai dan minyak kayu putih, terapi uap, ungkep. Kalau orang Jawa diungkup, ya diungkup pakai ini handuk. Dan saya bersama-sama dengan Opung ikut ungkepan itu karena Opung karena lemah dia tidak bisa membungkuk. Selasa malam saya tidur bersama beliau. Tidak lagi terlalu terdengar bunyi melodi gawainya dari paru-parunya. Rabu pagi Bapak Ibu, Opung mulai lemas, mata tidak bisa dibuka dengan normal. Rabu siang Bapak Ibu, semakin ini ya musiknya ini berbunyinya amat sangat keras. Saya gemetar, saya berteriak kepada suami saya, Pak Thomas, bawa ke rumah sakit. Tapi apa dasarnya Bapak Ibu? PCR baru hari Kamis keluar dari lab Parahita swasta yang Sabtu itu Opung lakukan. Lalu saya inisiatif menyuruh anak kos, Opung hanya tinggal di rumah yang besar itu, 1 anak kos dan 1 pembantu rumah tangga. Saya suruh telepon labnya dan memang ambiar semuanya. Ya, hasil PCR Opung dinyatakan positif COVID, CT value-nya rendah. Langsung saya berteriak dan menangis, Papa cari rumah sakit di Jember ini yang bisa menerima Opung. Lalu kami telepon itu taksi, kami larikan ke rumah sakit. Semuanya Bapak Ibu, saya tidak bisa menduga, semuanya dimudahkan Tuhan. Bagi kami yang kurang lebih 22 tahun meninggalkan Jember, ya, mencari kehidupan di Mataram, NTB ini sampai hari ini, kami tidak memiliki siapa-siapa. Ada teman-teman Opung cantik sudah para lansia semua. Mereka belum tahu Opung ini terpapar. Para tetangga sudah tahu karena kami lapor ke RT RW. Singkat cerita, Bapak Ibu, Opung bisa diterima. Langsung infus masuk, antibiotik masuk, saturasi selama di rumah sampai di rumah sakit, puji Tuhan, di atas 96 sampai 98, 99. Lalu yang menjadi pergumulan kami saat itu Bapak Ibu, tidak boleh dijaga. Di Jember itu tidak diperkenankan dijaga pasien. Dan saya harus menandatangani pernyataan itu. Tidak boleh dijaga, harus perawat isolasi yang menjaganya. Dan poin ketiga yang membuat saya berderai air mata, mohon maaf sebelumnya. Jikalau pasien dinyatakan meninggal, maka pihak keluarga bersedia untuk dilakukan pemakaman secara protokol kesehatan, yaitu COVID-19. Saya menangis Bapak Ibu. Lalu singkat cerita, Opung belum tahu dia ini terpapar. Ternyata ada 1 ruangan isolasi yang masih tersedia untuk Opung. Puji Tuhan, saya menangis. Lalu saya rayu itu tenaga medisnya yang mau membawa Opung ke ruangan isolasi dengan APD lengkap. Apakah tidak boleh dijaga? Karena orang tua kami ini sangat lemah, tidak ada tenaga. Ya, masakan Bapak Ibu mohon maaf, buang air kecil, air besar siapa yang membantu? Perawat menjawab, oh boleh, tapi hanya 1 orang. Dan menandatangani surat pernyataan. Yes! Yes! Dan suami saya, yaitu Bapak Thomas, menyediakan hatinya, menyediakan hidupnya untuk mau mendampingi mertua terkasih di dalam ruang isolasi. Karena tidak mungkin saya yang mendampingi beliau. Keadaan saya sangat lemah, saya juga sudah agak meriang karena terlalu banyak menangis, kalut. Singkat cerita, masuk ke ruang isolasi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya share ke semua grup di mana saya ada di dalam WA. Saya tidak malu-malu men-sharekan itu. Karena bagi saya pribadi, saya butuh doa, saya butuh kekuatan dari semua orang-orang yang mengasihi saya, dari semua relasi saya, teman-teman saya, keluarga saya, siapapun itu. Dan sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Suami mendampingi di ruangan isolasi dengan segala resiko yang harus dia terima nantinya kalau beliau juga akhirnya terpapar. 7 hari lamanya Opung dirawat.
Dan begitu banyak pertolongan, doa-doa, video call, bahkan dari Jakarta beberapa pendeta juga mengirimkan obat yang harus dikonsumsi oleh Opung Cantik dan suami dan saya sendiri untuk pencegahan. Seminggu lamanya Opung dirawat di ruangan isolasi. Opung pulang pada hari Selasa, Rabu malam masuk, Selasa pulang, dan sampai hari ini beliau masih dalam masa pemulihan. Mohon doa, hari Jumat besok beliau akan menjalani PCR tahap kedua. Semoga sudah negatif hasilnya. Yang mau saya sharekan Bapak Ibu, di sepanjang saya mengantarkan makanan kepada suami, membawa pakaian kotor Opung, mencucinya, mengembalikannya, saya di atas sepeda motor berdoa berteriak, ujilah kami ya Tuhan, iman kami ujilah. Kami sendiri saat ini memohon kekuatan untuk orang tua kami ini yang Tuhan izinkan terpapar di usia 82 tahun. Usia yang tidak main-main Bapak Ibu. Dalam masa tuanya, dalam lansianya, beliau diizinkan Allah untuk mengalami ini. Puji Tuhan, beliau sudah sempat tervaksin yang pertama AstraZeneca. Luar biasa rencana Tuhan. AstraZeneca yang dimana itu semua 80-90% hasilnya bagus dibandingkan Sinovac. Seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi mintalah kepada Tuhan, tagih janji Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah tawar hati, jangan pernah putus asa. Semua kita saat ini lagi terpuruk, lagi berduka, tidak ada yang bahagia. Tetapi di balik pandemi ini, Allah merencanakan yang baik bagi Bapak Ibu dan saya. Jangan pernah ragu akan pertolongan Allah. Sehingga di situasi pandemi ini, marilah Bapak Ibu dan saya selalu bersyukur, selalu menyampaikan hal-hal yang baik dan benar tentang Allah, dan kita sempatkan berbuat baik kepada sesama walaupun hanya berupa selembar masker, walaupun hanya berupa sebiji vitamin untuk orang yang mungkin membutuhkan, walaupun hanya berupa tangan yang terlipat, mata yang tertutup. Kita berdoa untuk mereka yang terpapar secara khusus. Jangan pernah tinggalkan mereka. Rawat mereka, dampingi mereka. Mereka butuh kekuatan, butuh semangat. Jangan tinggalkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rasa firman Tuhan sore hari ini melalui kitab Roma dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki pengharapan bersama-sama dengan Roh Kudus Sang Penolong, bersama-sama dengan Allah yang selalu peduli terhadap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita merendahkan hati serta pikiran kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang disampaikan oleh pelayan-Mu. Mari ya Allah, Engkau memampukan kami, memberikan kami kekuatan, kepercayaan dan sukacita, bahwa dengan berdoa bersama-sama dengan Roh-Mu yang kudus, kami mampu menyampaikan kata-kata kami mampu menyampaikan apa yang menjadi pikiran kami, yang menjadi keluh kesah kami. Tolong kami ya Allah, karena kami tahu satu hal, Engkau menyelidiki hati kami, Engkau mengetahui hati kami, dan Engkau pun turut bekerja di setiap doa, di setiap permohonan, di setiap pergumulan, dan di setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Allah untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, secara khusus kami mau berdoa untuk seluruh lansia dimanapun mereka berada,
yang ada di rumah, yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, yang mungkin sedang terpapar, yang mungkin sedang di luar kota bertemu dengan keluarga di sana. Mari Tuhan, di masa tua mereka, kami tahu satu hal, iman percaya mereka jangan sampai ya Tuhan bergeser menjadi iman percaya yang tidak percaya lagi kepadamu. Situasi pandemi ini membuat kami semua terpuruk, membuat kami terkadang merasa egois ya Allah, mempertahankan hidup dan kesehatan kami pribadi, tidak peduli terhadap orang lain yang mungkin lebih terpuruk daripada kami. Kami mohon ampun oleh karenanya. Biarlah di masa lansia ini para orang tua kami, Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap jaga mereka, tutup bungkus dengan Roh-Mu yang kudus, lutut mereka tetap bertelut berdoa untuk kami semua, anak mantu cucu yang mereka kasihi, untuk hidup mereka. Terima kasih kami masih memiliki orang tua yang kami kasih dan sayangi sampai hari ini. Bagi kami yang sudah tidak memiliki lagi orang tua, biarlah kami juga dapat berbagi kasih, melihat, mengunjungi, mengasihi para orang tua lansia lainnya yang mengalami kelemahan tubuh, memerlukan pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau bersehati berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, secara khusus yang mengalami sakit penyakit yang bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, yang terpapar saat ini, yang menjalani isolasi mandiri sekalipun. Mari Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada kami semua. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, asalkan kami selalu datang kepada Tuhan, asalkan kami selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah menolong membantu kami. Engkau mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga bersehati mendoakan Bapak Pendeta Victor Hutauru, Ibu Pendeta Nova Marlena ya Tuhan, seluruh diaken penatua yang ada, seluruh pengurus ke-6 Pelkat yang ada, panitia, tim, bahkan tim Satgas yang tetap eksis sampai hari ini, seluruh karyawan ya Tuhan, yang sampai hari ini kami masih diberikan kehidupan, kesehatan, dan kebahagiaan. Terima kasih ya Allah. Berkati rumah tangga kami semua, usaha kami, pekerjaan kami, anak-anak kami ya Tuhan. Bahkan mungkin impian kami yang kami selalu naikkan dalam bentuk doa dan harapan kepada Tuhan. Tuhan yang akan mendengar dan mengabulkannya. Tuhan yang Maha Pengasih, kiranya Engkau juga berkenan. Sebagai manusia yang berdosa, kami memohon ampun atas segala dosa kesalahan kami dalam pikiran, perkataan, bahkan dalam perbuatan kami. Terima kasih ya Allah. Masih banyak doa-doa syukur lainnya yang ingin kami panjatkan, kami pohonkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Kami mengaminkan semuanya. Apa yang baik bagi Tuhan tentu baik bagi kami semua. Terpujilah Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami, yang selalu memperdulikan kami, yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa dengan sangat sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah pelayanan kategorial lanjut usia sore hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita, menjalankan
prokes 5M, dan tetap mengandalkan Roh Kudus bersama kuat Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai, memberkati, bahkan menguatkan kita sekalian menjalani situasi kondisi pandemi COVID-19 ini sejak hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin.